Ketemu lagi teman-teman di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita sekarang berada di sebuah pantai, yaitu TPI, tempat pengingitan di Kabupaten Langkat. Ya, ini biasa di tepi laut, nama masyarakat disebut yaitu di dermaga nelayan di Kota Pangkalan Susu. Di mana episode ini kita akan mengunjungi yaitu sebuah situs sejarah, yaitu makam keramat, di mana makam keramat ini sangat terkenal karena dia sangat tua. Keramat karena kisah-kisahnya. Makam keramat ini berhubungan dengan sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Haru, mana di episode yang lalu kami pernah berkunjung ke tempat yang akan kita tuju. Ini adalah kunjungan kami kedua. Nah, makam keramat ini berhubungan dengan sebuah legenda di tanah Haru. Di Teluk Haru ini yaitu disebut 44 makam keramat Haru Kampai Besitang. Nah, di depan kita ini adalah yang namanya Teluk Haru. Konon dari sinilah dulu Kerajaan Haru pertama itu dimulai. Oke teman-teman, kita akan nyebrang lagi ke tempat makam keramat yang kita tuju, yaitu ke Pulau Kampai. Kisah tentang Pulau Kampai itu akan kami siapkan di link deskripsi ya, karena di episodenya sudah kami jelaskan. Namun kunjungan kami dua ini untuk membuka mitos legenda tentang 44 makam kerajaan Haru Kampai Besitang. Bisa juga disebut 44 makam keramat Besitang Kampai. Kenapa? Karena makam-makam ini saling terhubung. Dari penelitian yang arkeologi yang pernah dilakukan oleh arkeologi, bahwa makam-makam keramat ini berusia di antara abad 15, 16, 1400-an, 1500-an, dan itu masih berdirinya Kerajaan Haru. Nah, kita berlayar ini melewati Teluk Haru. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Kampai. Di episode kami yang ini, kami ingin membuka tabir tentang misteri 44 makam keramat Besitang Kampai yang berhubungan dengan Kerajaan Haru pertama. Kerajaan Haru itu, khususnya Kerajaan Haru pertama, itu sangat misteri sampai sekarang. Cerita Kerajaan Haru yang pernah ada di catatan Nusantara dan Sumatera pasti berhubungan dengan Haru pertama yang dulu. Namun kisahnya yang paling terkenal yaitu ada di Dili Tua, itu Haru kedua. Jadi Kerajaan Haru ini berdiri cukup lama, hingga hampir 500 tahun, dan tidak terheran kalau kerajaannya berpindah-pindah. Itu hal yang tidak usah diributkan, karena itu hal yang wajar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Kampai. Kita akan berjalan menuju ke tempat makam keramat. Makam keramat di sini bukan makam keramat yang sembarangan, karena makam-makam ini terkenal dalam satu satuan yang disebut 44 makam keramat Haru Besitang Kampai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di yang disebut makam panjang di Pulau Kampai. Nah, kawasan ini sudah menjadi penanggalan situs sejarah religi yang direstorasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, di mana waktu itu Gubernur Edi memberikan instruksi untuk merestorasi. Nah, ada 3 kawasan yang melakukan restorasi ini, makam-makam ini. Satu Pulau Kampai, satu Tanjung Keramat, dan satu lagi di Besitang. Ini semua saling terkait. Oke teman-teman, ini makam keramatnya. Jadi di makam keramat ini banyak yang bilang sepasang suami istri. Sebenarnya kalau kami melihat dari sisi penelitian dan arkeologi, ini bukan sepasang suami istri, tapi ini sepasang
antara seorang pemimpin dan seorang panglima. Karena dari makam-makam ini kita bisa melihat bahwa mana yang laki-laki dan mana yang perempuan dan mana panglima gitu. Makam ini sangat dikeramatkan. Nah, makam ini sudah berusia sangat tua. Batu ini makam yang sangat tua. Dari batu nisan ini, dari hasil penelitian arkeologi, makam ini sudah ada di sekitar abad 15-16. Berarti sampai sekarang sudah berusia 500 tahun. Nah, ini batu ini dimakamkan batu-batu laut. Konon makam ini memiliki aura mistis sangat kuat. Hal itu bisa dimaklumi karena zaman dahulu seorang pemimpin di daerah ini harus memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Karena cara berperang dulu kan tidak seperti sekarang. Oke, teman-teman, ini makam ini adalah makam seorang laki-laki. Kami bisa melihat dari nisannya ini. Jadi ini nisan disebut nisan Aceh. Karena nisan ini dulu ditempa di Kampung Pande yang sekarang berada di Aceh, Banda Aceh tepatnya. Jadi nisan-nisan ini untuk petinggi-petinggi. Jadi siapa dulu yang bisa memiliki nisan-nisan seperti ini adalah seorang pemimpin di daerahnya masing-masing. Di daerah kawasan tersebut, makanya disebut nisannya ini nisan Aceh karena dulu mesti dipesan ke Kampung Pande. Di waktu itu masih di kawasan Kesultanan Aceh. Oke, teman-teman, di sisi yang berbeda. Jadi makam ini memang panjang-panjang. Namun perlu diketahui bahwa manusianya itu tidak sepanjang ini. Karena menurut penelitian arkeologi, makam panjang ini mencirikan bahwa dia seorang pemimpin. Bukan manusia yang setinggi ini. Kalau dari penelitian arkeologi dan secara hal itu tidak ada. Tapi ini mencirikan seorang pemimpin. Nah, makam ini adalah berciri khas seorang panglima atau pengawal dari pemimpin yang ada di sebelahnya. Hal ini hal yang wajar. Karena di zaman dahulu seorang pemimpin pasti punya panglima. Ya, sama sekarang seperti seorang presiden punya panglima. Oke, nah nisan-nisan seperti ini memiliki ciri khas seorang panglima. Jadi Pulau Kampai ini sudah sangat tua, namun makam ini baru ada di tahun 1500-an, 1600-an sesuai apa yang disampaikan oleh Balai Arkeologi. Namun tempat ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Sehingga ya suasananya seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah dari nisan ini. Dari nisan ini kami bisa mengetahui ini adalah makam seorang laki-laki. Makam ini sangat penuh dengan mistis dan legenda. Nah, makam panjang di Pulau Kampai ini sangat berhubungan dengan cerita tentang misteri 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Dan dari episode ini ingin mengajak teman-teman menyelidiki, mengajak observasi tentang 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Oke, teman-teman, kita sekarang dalam perjalanan pulang dari makam keramat di Pulau Kampai ini. Namun kami hanya ingin mengajak teman-teman berpikir bahwa makam keramat ini adalah bagian dari 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Jadi apa yang kita lihat itu baru episode pertama. Di episode berikut kami ingin mengajak dan ikuti terus petualangan kami untuk membongkar misteri 44 makam. Karena 44 makam ini membentuk konfigurasi
yang bisa membuka di mana istana kerajaan Haru pertama yang ada di atas Kundur. Di mana itu Kundur, nanti teman-teman itu. Jadi kerajaan Haru itu memang misteri. Sekali lagi, 44 kamar, 44 makam keramat ini adalah pintu kunci untuk mencari jejak di mana istana kerajaan Haru pertama itu yang tersembunyi, yang ada di hilir Sungai Besita. Oke teman-teman, kami sudah kembali ke Pangkalan Susu. Jangan lupa like, komen, dan ikuti terus. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya.